Di video kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi apa itu layanan pembeli. Nah, teman-teman silakan perhatikan di sebelah kiri. Di sini ada layanan pembeli, kemudian di bawahnya itu ada manajemen chat, chat broadcast, dan penilaian toko. Nah, kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama di sini saya akan bahas penilaian toko. Kita klik penilaian toko di sini, teman-teman. Nah, di penilaian toko, teman-teman, apa tugas kita selanjutnya? Nah, di penilaian toko ini, teman-teman, ada customer yang sudah menerima produk kita dan mereka itu sudah memberikan rating dan ulasan untuk produk tersebut, teman-teman. Nah, tugas kita, apalagi untuk di awal-awal, teman-teman, nah, tugas kita itu adalah memberikan feedback. Nah, contoh di sini ya, kapasitas besar, pas untuk acara pesta, kasual, dan lain-lain. Stylingnya elegan. Nah, jadi mereka itu puas nih dengan kualitas produk kita. Nah, di sini bintangnya bintang 5 dan komentarnya pun positif. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Kita berikan feedback, teman-teman. Nah, dengan cara balas. Di sini ya, kita klik balas, kemudian kita masukkan nih, kita mau balas apa, kayak gitu ya. Nah, di sini saya sudah siapkan, misalkan seperti ini. Tunggu. Nah, ini. Nah, misalkan saya akan masukkan balasannya seperti ini. Terima kasih banyak atas ulasan positifnya. Kepuasan Anda adalah prioritas kami. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan produk berkualitas. Semoga pengalaman belanja Anda di toko kami selalu memuaskan. Terima kasih atas kepercayaannya. Sampai belanja kembali. Kemudian saya klik submit. Artinya kita balas ya submit itu. Nah, kenapa kita harus membalas ulasan dari customer, teman-teman? Apalagi ketika kita memerlukan kepercayaan ya, memerlukan rating dan memerlukan ulasan. Ketika kita sudah mendapatkan rating dan ulasan dari customer, tugas kita membalas ulasan tersebut. Tujuannya supaya nanti ketika ada customer yang datang, customer lainnya ya, teman-teman. Customer lainnya yang datang ke toko kita, mereka itu akan membaca, teman-teman. Dan balasan kita, feedback kita itu pun akan terbaca juga. Nah, tujuannya itu teman-teman. Jadi untuk trust ya, untuk kepercayaan. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Silakan teman-teman ketika ada yang memberikan ulasan positif ataupun negatif, teman-teman bisa dengan cara masuk ke penilaian toko dan memberikan feedback. Nah, feedbacknya seperti apa? Oke. Tidak hanya yang positif, teman-teman, yang negatif pun teman-teman silakan berikan feedback. Kemudian selanjutnya, teman-teman, kita akan lanjut ke broadcast chat. Nah, di sini ya, ada broadcast chat. Kita klik. Nah, untuk broadcast chat itu sendiri, teman-teman, di fitur ini sebenarnya fitur yang bagus banget untuk meningkatkan traffic, teman-teman. Traffic ini pengunjung ya. Jadi ketika kita akan meningkatkan pengunjung, teman-teman, kita gunakan fitur chat broadcast atau broadcast chat. Nah, broadcast chat ini mengirim pesan. Itu pesannya berupa promosi ya, teman-teman, berupa penawaran, promosi, ajakan, dan lain-lain ya. Jadi kita buat copywritingnya semenarik mungkin agar mereka itu melakukan tindakan. Nah, itu ya. Nah, ini adalah broadcast chat. Nah, untuk broadcast chat itu untuk meningkatkan traffic ke toko kita. Nah, broadcast chat ini, teman-teman, kalau untuk di Shopee itu sendiri, nah di sini ada beberapa ya, ada broadcast chat untuk promosi, ada yang update status pesanan. Nah, silakan teman-teman nanti pelajari ya satu persatu. Nah, di sini saya akan berikan contoh. Yang pertama adalah broadcast promosi ya. Nah, teman-teman tinggal klik buat oke, teman-teman. Mohon maaf, sebelum ke sana, teman-teman, broadcast chat ini hanya untuk seller-seller tertentu saja ya. Jadi biasanya seller yang sudah memenuhi kriteria Shopee nanti akan mendapatkan kuota broadcast chat ini. Nah, artinya teman-teman harus selalu cek ya, harus selalu cek apakah teman-teman dapat kuota, apakah tidak. Caranya gimana? Teman-teman di sini ada buat broadcast. Teman-teman silakan pelajari lebih lanjut, klik di sini. Nah, jadi sistem Shopee, teman-teman, itu menggunakan level. Jadi ketika teman-teman membuka toko, teman-teman cek ya di sini. Teman-teman itu masuk ke level mana? Level 1, level 2, ataupun level 3. Level 1, teman-teman, di sini 1 broadcast per 2 minggu. Level 2, 1 broadcast per 1 minggu, dan seterusnya. Nah, di sini, ini udah level 3 ya, teman-teman. Nah, teman-teman silakan dicek. Kemudian kuota pesan, di sini pun akan terlihat. Jadi setiap toko itu berbeda-beda ya. Jadi tugasnya teman-teman silakan dilihat. Nah, terus tipsnya teman-teman ketika teman-teman ingin melakukan broadcast chat silakan gabungkan dengan voucher. Jadi teman-teman nanti gabungkan dengan voucher. Voucher apa? Ya voucher diskon, teman-teman ya. Voucher diskon. Jadi misalkan kita arahkan nih
bahwa di toko kita itu lagi ada diskon, lagi ada voucher kayak gitu ya. Jadi silakan mereka klaim vouchernya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, broadcast chat ini teman-teman silakan digunakan ketika teman-teman itu lagi ada promosi. Misalkan, oh lagi ada promo gajian nih, oh lagi ada flash sale nih, oh misalkan lagi ada promo toko. Nah silakan teman-teman gunakan broadcast chat ini. Kemudian teman-teman gunakan juga broadcast chat ini teman-teman ketika teman-teman ingin mendapatkan tindakan yang lebih banyak ya. Tindakan apa? Tindakan yang salah satunya adalah orang-orang yang masukkan ke keranjang belanja, orang-orang yang sudah beli tapi belum memberikan ulasan. Nah, itu bisa dibuat broadcast chatnya. Caranya gimana? Teman-teman silakan klik broadcast chat promosi, kita buat. Nah, di sini teman-teman akan muncul ya, pengingat produk dalam keranjang. Jadi kita bisa broadcast nih orang-orang yang sudah masukkan produk yang kita jual ke keranjang belanja mereka, tetapi mereka belum sempat untuk check out langsung beli ya teman-teman, belum sempat untuk beli. Itu ya teman-teman, itu bisa di broadcast. Kemudian di sini update produk terbaru, ketika kita ada produk terbaru kita bisa melakukan broadcast. Penawaran voucher, ketika kita lagi buat voucher, teman-teman ada voucher khusus, voucher spesial, teman-teman kita bisa kirimkan broadcast ke follower toko kita. Kemudian promosi untuk pembeli. Nah ini ya teman-teman bisa silakan gunakan ke salah satu ini. Ingat kuotanya terbatas, jadi teman-teman harus pilih dulu salah satu yang paling terpenting ya teman-teman. Nah yang pertama di sini pengingat produk dalam keranjang. Nah biasanya saya suka banget yang ini. Jadi mereka itu sudah masukkan ke keranjang belanja, tetapi mereka belum beli. Alasannya apa? Alasannya mungkin mereka uangnya belum ada ya, belum gajian dan lain-lain. Atau harganya mungkin nunggu promo. Nah itu ya biasanya seperti itu. Jadi kita buat broadcast chat. Di sini teman-teman ada target audience. Nah di sini udah otomatis ya. Kemudian waktu dikirim. Nah saya akan kirim sekarang ya. Tapi teman-teman bisa jadwalkan juga untuk dikirimnya. Nah itu dari jam 7 sampai jam 21 ya. Kemudian di sini ada pengaturan pesan. Nah di sini teman-teman produk yang ditambahkan ke keranjang ya, karena kita pilih itu selama 14 hari terakhir. Jadi orang yang masukkan ke keranjang belanja dalam 14 hari terakhir akan mendapatkan broadcast chat dari kita. Kemudian voucher, sebelumnya teman-teman harus membuat dulu voucher ya, atau teman-teman bisa pilih ya. Misalkan teman-teman membuat beberapa voucher ya, ada 5 voucher. Teman-teman pilih mau voucher yang mana yang akan teman-teman tampilkan di sini. Nah, tinggal pilih kembali, diklik, pilih voucher yang mana. Gampang ya. Kemudian isi pesan. Nah, isi pesan di sini teman-teman silakan diisi ya pesannya. Nah, misalkan di sini saya akan memasukkan seperti ini. Nah, misalkan saya akan memasukkan seperti ini. Tas impianmu sedang promo, yuk lanjutin transaksinya. Silakan klaim voucher spesial ini buat kamu. Pesan sekarang juga dan amankan stoknya. Jangan sampai kehabisan ya. Jangan lupa follow toko kami biar kamu selalu update dengan promo-promo menarik. Nah ini kurang kak. Wah kelebihan ya. Ini karakternya 250 ya teman-teman. Jadi di sini saya akan kurangi menarik. Nah seperti ini ya. Jadi teman-teman harus perhatikan di sini karakternya harus 250, maksimal 250. Teman-teman juga bisa pilih template nih. Ini template yang disediakan oleh Shopee. Nah ini ada ya teman-teman. Jadi tinggal dipilih di sini atau buat sendiri seperti saya itu bisa. Nah kalau sudah diisi teman-teman udah semua jadwalnya sudah dan voucher sudah dimasukkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kirim. Kita kirim. Oke. Selesai teman-teman. Ini adalah broadcast chat. Jadi kita udah belajar tadi penilaian toko, broadcast chat, dan manajemen chat ya satu lagi. Nah teman-teman silakan masuk ke layanan pembeli. Di sampingnya ada manajemen chat. Kita klik. Nah di manajemen chat ini sebenarnya udah dijelaskan juga ya teman-teman. Di sini ada auto reply, kemudian ada tanya jawab, dan ada shortcut. Nah teman-teman yang biasa sering digunakan adalah auto reply ya. Jadi ini untuk edit ya teman-teman. Edit. Jika ada yang bertanya, kita jawab apa kayak gitu, tetapi secara otomatis. Nah, kita bisa klik ubah di auto reply ya, teman-teman bisa di sini diubah ya. Standar auto reply. Nah, ketika diaktifkan, pembeli akan menerima balasan otomatis setelah mengirim pesan pertama setiap harinya. Nah, teman-teman silakan diaktifkan, kemudian di sini diisi aja ya, teman-teman. Selamat datang di toko A misalkan.
Nah, nanti apa aja di sini kata-katanya. Silakan teman-teman buat semenarik mungkin. Ini sudah dijelaskan juga di setting toko ya. Tetapi kalau teman-teman mau edit bisa di sini. Kemudian ketika toko sedang offline, teman-teman juga bisa buat ya. Nah, pengaturannya di sini. Silakan ya teman-teman dibuat semenarik mungkin. Kemudian kita masuk lagi ke manajemen chat. Nah, biasanya saya sering buat juga di sini ada tanya jawab ya. Nah, ini kita klik ubah ditanya jawab FAQ ya. FAQ. Nah, ini pertanyaan akan dikirim otomatis untuk merespon pertanyaan yang sering ditanyakan pembeli. Nah, teman-teman bisa ini dibuat juga ya, teman-teman. Nah, caranya gimana? Nah, caranya di sini teman-teman silakan scroll ke bawah. Nah, di sini ada umum, ada produk, ada pesanan ya. Nah, biasanya saya langsung ke sini, teman-teman. Nah, di sini kita klik ya yang tanda 3 di sini di semua status, klik tanda 3 kemudian kita ubah. Kemudian di sini teman-teman kita pilih statusnya, status pesanannya semua status. Jadi di sini kan ada yang belum dibayar, dikemas, dikirim, selesai, dibatalkan, pengembalian barang, ada banyak ya teman-teman. Jadi saya akan digabungin aja semua. Jadi semua status di sini. Kemudian saya buat nih kata sambutannya apa. Nah, ini pertanyaannya misalkan halo apa yang akan kamu tanyakan, silakan pilih pertanyaan di bawah ini. Nah, jadi nanti kita buat daftar-daftar pertanyaan, teman-teman. Seperti ini ya daftar pertanyaannya. Misalkan, kapan pesanan saya akan dikirim? Nah, kita jawab. Kita yang buat pertanyaan, kita yang jawab juga. Pesanan akan kami kirim setiap hari, kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Pesanan akan kami kirim jam 5 sore. Silakan pesan sebelum jam 5 sore ya. Misalkan seperti itu. Teman-teman bisa menambahkan ya di sini. Nah, misalkan saya akan hapus dulu ini ya. Nah, ini di mana posisi pesanan saya? Saya akan hapus dulu ini. Konfirmasi. Kemudian saya tambah pertanyaan baru di sini, teman-teman. Tambah pertanyaan baru. Nah, silakan pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa misalkan di sini? Apakah ada promo misalkan ya? Apakah ada promo? Nah, misalkan seperti ini. Nah, jawabannya apa, teman-teman? Hai, Kak. Untuk produk yang Kakak tanyakan, misalkan ya, sedang ada promo. Kakak bisa dapatkan gratis ongkir dan diskon spesial jika pesan hari ini. Untuk mendapat diskon tambahan, silahkan kunjungi dan follow nah ini follow toko kami ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Hai Kak, untuk produk yang Kakak tanyakan sedang ada promo. Kakak bisa dapatkan gratis ongkir dan diskon spesial jika pesan hari ini. Untuk mendapatkan diskon tambahan, silakan kunjungi dan follow toko kita, misalkan untuk mendapatkan voucher spesial. Nah, ini kita hapus. Terima kasih. Selamat belanja. Nah, misalkan seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini ya gampang, akan otomatis muncul di sini. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Oke, sudah selesai ya, teman-teman. Jadi kita udah belajar ya banyak hal di manajemen chat ini, teman-teman. Tadi di layanan pembeli, teman-teman, kita udah belajar manajemen chat, chat broadcast, dan penilaian toko. Silakan teman-teman pelajari lagi dan silakan teman-teman buat copywritingnya semenarik mungkin ya, agar nanti si pembeli itu cepat-cepat untuk membeli produk yang teman-teman jual. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.